Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Lagi-lagi di dunia berhabibah, klan Ba'alwi itu memang sangat berbahaya. Selain klaim mereka yang mengaku sebagai Rasulullah, mereka juga sudah membelokkan sejarah bangsa ini, membelokkan leluhur Nusantara, dan masih banyak sekali kejahatan-kejahatan di negeri ini. Termasuk yang tidak kalah berbahaya adalah tentang klaim bahwa mereka para Habib Ba'alwi itu mempunyai artefak dan peninggalan Rasulullah SAW, dan ini dikomersilkan, dipamerkan dengan tujuan mencari cuan. Ya, dengan modus malah berkah, dengan modus untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia, khususnya Muslim. Dan ini tidak bisa dibiarkan, karena ini menimbulkan reaksi yang sangat besar, menimbulkan reaksi yang luar biasa dari Sayyid asli dari ketua Rasulullah SAW. Ya. Dan saya rasa ya pemerintah juga harus turun tangan. Ya. Karena ada pabrik air zam-zam saja ya, air zam-zam yang palsu, itu polisi langsung menindak. Iya. Ya. Dibilang palsu ya karena bukan air zam-zam asli, dan ini dikomersilkan. Ini saja ditindak, dihukum, dipenjara. Nah, kalau yang seperti ini, ada sekelompok habaib yang memamerkan yang katanya itu peninggal Rasulullah, ini kok dibiarkan? Dalam hal ini, saya rasa dari Kementerian Agama, dari MUI, dari aparat pemerintah, itu harus turun tangan. Tidak boleh dibiarkan pembodohan seperti ini. Ya, hingga sekarang ada Sayyid asli, ketua Rasulullah asli, yang bernama Sayyid Wasim bin Muhammad bin Naji Al-Hasani. Beliau ini memberikan respon bahwa artefak-artefak yang ada di Indonesia itu adalah palsu. Iya. Bahkan pengakuan dari panitia ya, dari panitia yang di Pontianak sana, bahwa di Mekah, di Madinah, di Turki itu tidak ada artefak seperti ini. Yang ada itu hanya di Indonesia. Subhanallah, seperti itu. Artinya artefak-artefak ini ya, yang di Indonesia itu sangat mungkin adalah palsu. Karena yang di negara sana ya, dari ketua Rasulullah yang asli saja tidak menyimpan, tidak ada. Bahkan yang kemarin viral itu, ada celupan rambut Rasulullah, ada darah yang diminum oleh para habaib, ada kiswah Rasulullah, yang kiswah itu tidak setiap hari diganti, ada kiswah yang 1 tahunan atau 1 winduan, atau 50 atau 100 tahun sekali baru dibongkar. Mereka saja para ketua Rasulullah yang asli itu tidak menyimpan, dan kalau punya pun tidak akan disimpan secara pribadi. Lah ini Habib Indonesia sebagian besar punya, dan ternyata di shop itu banyak. Dan saya rasa ini harus ditindak. Para Habib Ba'alwi itu jelas menipu umat dan mengatakan bahwa ini adalah peninggalan Rasulullah, peninggalan Rasulullah yang sudah pernah bersentuhan langsung dengan Rasulullah, baik itu pedang, baik itu baju zirkah, ya, baju perangnya Rasulullah, kemudian ada terompahnya, ada imamahnya, ada peci, dan lain sebagainya. Ini adalah pembodohan terhadap umat. Tidak hanya saja ustadz-ustadz kondang di Indonesia, ada Ustadz Abu Somad, ada Buya Yahya pun ikut menjadi sales, ikut mengatakan bahwa artefak tersebut itu adalah memang peninggalan Rasulullah SAW. Mau dibawa kemana umat Rasulullah yang ada di Indonesia ini kalau pembodohan-pembodohan seperti ini masih dibiarkan? Ini ada sebuah rekaman dari Sayyid Wasim bin Muhammad bin Naji Al-Hasani tentang masalah artefak yang di Indonesia. Hingga akhirnya apabila dari para Habib Ba'alwi yang ada di Indonesia ini tidak menghentikan kegiatan bisnis semacam ini, maka hal ini akan disampaikan, akan dilaporkan kepada Syekh Sayyid Ahmad bin Alwi Al-Maliki. Ya tentunya dengan pemerintah Arab Saudi nantinya. Itu tunggu saja. Kalau pemberian umat seperti ini akan tetap dibiarkan. Dan apabila dari pemerintah, dari Kementerian Agama, dari MUI itu membiarkan semacam itu, ya akan tunggu saja. Geger pasti akan begitu. Karena yang namanya mencatut nama Rasulullah itu tidak hanya suku Indonesia, tetapi umat Islam seluruh dunia. Ya, jadi ya waspadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara.
Saya Al-Faqir ilallah Al-Sayyid Al-Sharif Wasim Al-Hasani dari Madinah Al-Munawwarah, tapi saya tinggal di Indonesia. Nomor satu, barang-barang yang ada indungan itu bukan barang Rasulullah SAW. Nomor dua, gak boleh antum membohong sama orang umat Muhammad SAW. Itu haram, bid'ah. Ana al-faqir ilallah kasih nasihat. Kalau antum nggak berhenti masalahnya barang itu yang ada palsu semuanya, saya bilang sama As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawil Maliki dari Makkah Mukarramah, harus berhenti. Kalau nggak ada berhenti, masalahnya barang palsu itu nanti masalahnya besar. Walaupun ada kiai-kiai, ada habaib atau ada Sayyid Syarif, saya bikin masalahnya nasihah liwajhillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hal yang semacam ini saya kira memang ya harus disikapi dengan serius lah, karena bukan hanya masalah barokah-barokah saja, tetapi bisa menimbulkan kerugian material. Coba dibayangkan saja, tiket masuk itu untuk pelajar saja udah 25.000, dan itu katanya tidak akan memiskinkan mereka yang istilahnya ngalap barokahnya peninggalan dari Rasulullah. Kemudian dari tiket-tiket yang lain itu ada yang 25.000, 50.000, 250.000, 350.000. Di sana diberi sertifikat dan diberi Al-Quran. Ini semacam jualan begitu. Tetapi yang seperti ini bagaimanapun tidak bisa dibenarkan. Ini adalah penipuan. Penipuan. Karena yang ngomong seperti ini di Indonesia itu 2 orang, tetapi sudah sampai ke ketua Rasulullah SAW yang asli. Ya, jadi masyarakat Indonesia, Muslim Indonesia, khususnya para muhibbin, itu dibukalah mata hati kalian, dibuka. Ya, jangan ismicak seperti itu. Ya, kalau yang namanya peninggalan Rasulullah itu pasti akan dijaga sedemikian rapi. Di sana, di keturunan Rasulullah yang asli, ada di Turki, ya, ada di Mesir, ada di Mekah, ada di Madinah. Bukan kok di Ponorogo, di Pontianak gitu. Barangnya masih baru-baru. Boyo mikir seperti itu. Kalian sudah dibohongi lah. Kalian sudah dibohongi, bahkan di Shopee pun banyak. Saya tidak habis pikir sampai sebegitunya gitu loh. Apa Habib ini tidak merasa takut ya? Tidak merasa takut ketika mencatut nama Rasulullah ya, digunakan untuk dawir bisnis seperti itu. Ini para ulama-ulama di Nusantara yang bukan Habib Balwi, orang-orang azam di Nusantara ini kok ya melu-melu gitu. Oh ya ikut-ikutan. Apa tidak takut terhadap azam Allah nantinya? Mengatasnamakan peninggalan Rasulullah, tapi itu adalah bukan. Ya kalau mau ngomong, apalagi hanya peninggalan, nah Rasulullah saja diklaim kok. Jadi para Habib itu tidak akan pernah takut. Iya sih, iya. Tapi mbok ya jangan begitulah. Ini membodohi umat. Membodohi umat. Ketika seorang yang mengatas nama Rasulullah untuk membodohi umat, nanti sudah disiapkan kok kursinya di sana, di neraka. Jadi sangat mengerikan ya. Jadi semoga para Muslim Indonesia itu melek matanya, sadar bahwa artefak-artefak yang ada di Indonesia itu disinyalir adalah artefak yang palsu, bukan artefak asli peninggalan dari Rasulullah SAW. Ada cara lain kok untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, tapi tidak dengan seperti itu. Ya. Nauzubillah min dzalik. Oke, apapun yang didawirkan oleh para habaib, semoga masyarakat Indonesia sadar, khususnya para muhibbinnya ya, dan selalu untuk menjaga negeri ini. Karena siapa lagi yang menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri asap.